Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Furhus Frederick Skinner, analisis perilaku. Saya sendiri David Calvin dan 3 rekan saya. Yang pertama Nabila Putri Alia Ramadhani, yang kedua Sabrina Kamilia Sauzan, yang ketiga Siti Rodiah. Yang pertama biografi B.F. Skinner. Furhus Frederick Skinner dilahirkan pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, anak pertama dari pasangan William Skinner dan Grace Megich Furhus Skinner. Adiknya Edward lahir saat Skinner berusia 2,5 tahun. Walaupun Skinner tidak pernah mengambil kuliah psikologi dalam program sarjananya, Harvard menerima sebagai mahasiswa pasca sarjana dalam bidang psikologi setelah menyelesaikan gelar PhD-nya. Pada tahun 1971, Skinner menerima keanggotaan dari National Research Council untuk melanjutkan penelitian laboratoriumnya di Harvard. Pada musim semi tahun 1973, Harvard mendirikan Society of Fellows dan Skinner terpilih menjadi kolega junior. Pada tahun 1976, Skinner mulai bekerja sebagai pengajar dan peneliti di University of Minnesota dan bertahan selama 9 tahun. Tidak lama setelah pindah ke Minneapolis, ia menikah dengan Yvonne Blue. Keluarga Skinner mempunyai 2 orang anak perempuan, yaitu Julie yang lahir pada tahun 1938 dan Deborah atau Debbie yang lahir pada tahun 1944. Pada tahun 1945, Skinner meninggalkan Minnesota untuk menjadi dewan dalam Departemen Psikologi di Indiana University. 1948, Skinner kembali ke Harvard untuk mengajar di College of Education. Pada tahun 1964, di usianya yang 60 tahun, ia pensiun dari pekerjaannya sebagai pengajar, namun tetap mempertahankan statusnya di fakultas selama 10 tahun. Pada tahun 1974, ia pensiun sebagai profesor, namun tetap melanjutkan sebagai profesor emeritus dengan beberapa perubahan dalam kondisi kerjanya. Skinner menulis beberapa buku penting yang membuatnya meraih status sebagai psikolog yang paling terkenal di Amerika, yaitu Beyond Freedom and Dignity 1971, About Behaviorism 1974, Reflection on Behaviorism and Society 1978, dan Further Reflection 1987. Nama Freddy ini juga menulis autobiografi yang terdiri dari 3 jilid, Particular of My Life 1976, The Reshaping of Behaviors 1979, and A Matter of Consequence 1983. Pada 18 Agustus 1990, Skinner meninggal akibat leukemia. Dalam konvensi apa, ia menerima suatu penghargaan Citation of Outstanding Lifetime Contribution to Psychology. Selama karirnya, Skinner menerima penghargaan dan gelar lainnya, termasuk mengabdi sebagai William James Lecturer di Harvard, dianugerahi Distinguished Scientific Award dari APA tahun 1958, dan memenangkan President's Medal of Science. Teori-teori pendahulu pendekatan behavioral Skinner. Psikolog yang pertama kali mempelajari secara sistematis konsekuensi dari perilaku adalah Edward L. Thorndike, yang pada awalnya bekerja dengan binatang pada tahun 1898 dan 1913, dan kemudian dengan manusia pada tahun 1913. Thorndike mengobservasi bahwa pembelajaran pada umumnya terjadi karena adanya suatu efek yang mengikuti suatu respons. Dia menyebut hasil observasinya sebagai hukum akibat atau law of effect. Skinner 1954 menerima bahwa hukum akibat sangat krusial untuk mengontrol perilaku dan melihat pekerjaannya adalah untuk memastikan bahwa suatu efek benar-benar terjadi dan efek tersebut terjadi di bawah suatu kondisi optimal untuk belajar. Ia juga setuju dengan Thorndike bahwa efek dari penghargaan lebih dapat diprediksi daripada efek dari hukuman dalam membentuk suatu perilaku. Pengaruh kedua dan yang lebih langsung pada Skinner adalah hasil penelitian John B. Watson tahun 1913 dan 1925. J.B. Watson dan Rainer 1920. Watson telah mempelajari binatang dan manusia serta yakin bahwa konsep dari kesadaran dan introspeksi tidak boleh mempunyai peranan dalam kajian ilmiah mengenai perilaku manusia. Dalam Psychology as the Behaviors is It, Watson 1913 berargumen bahwa perilaku manusia seperti perilaku binatang dan mesin dapat dipelajari secara objektif. Ia berargumen tidak hanya pada konsep kesadaran dan introspeksi, tetapi juga pada pandangan mengenai insting, sensasi, persepsi, motivasi, kondisi mental, pikiran, dan citra. Watson melanjutkan argumennya bahwa tujuan dari psikologi adalah untuk memprediksi dan mengontrol perilaku, dan tujuan ini hanya dapat dicapai dengan membatasi psikologi pada suatu kajian objektif mengenai kebiasaan yang terbentuk melalui hubungan stimulus-respons. Teori analisis perilaku. Conditioning operan, pengkondisian klasik, yaitu suatu respons yang diperoleh dari sebuah organisme dengan suatu stimulus yang spesifik dan dapat diidentifikasi. Pengkondisian operan, yaitu sebuah perilaku yang dibuat
lebih mungkin untuk terjadi saat diberikan penguatan secara langsung. Pembentukan adalah suatu prosedur ketika peneliti atau lingkungan memberikan suatu penghargaan atas perkiraan kasar dari sebuah perilaku, lalu perkiraan yang lebih dekat, dan terakhir perilaku yang diinginkan. Melalui proses penguatan perkiraan berkala tersebut, peneliti atau lingkungan secara bertahap membentuk suatu kumpulan yang kompleks dan final dari perilaku. 3 kondisi yang harus ada dalam pengkondisian operan. Yang pertama, antesiden, yang kedua, perilaku, yang ketiga, konsekuensi. Penguatan. Yang pertama, reinforcement memiliki 2 efek, yaitu memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan pada orang tersebut. Yang kedua, penguatan positif. Setiap stimulus yang saat dimasukkan dalam suatu situasi meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi. Yang ketiga, penguatan negatif, menghilangkan stimulus yang tidak disukai dari suatu situasi dapat meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku sebelumnya akan terjadi. Hukuman. Punishment merupakan pemberian stimulus yang tidak menyenangkan. Salah satu efek dari hukuman adalah untuk menekan perilaku. Efek lain pengkondisian dari atas hukuman perasaan adalah negatif dengan mengasosiasikan stimulus kuat yang tidak disenangi dengan perilaku yang diberikan hukuman. Efek ketiga dari hukuman adalah dalam penyebaran efeknya setiap stimulus yang diasosiasikan dengan hukuman mungkin akan ditekan atau dihindari. Kepunahan. Respon biasa menghilang karena 4 alasan. Yang pertama, respon terlupakan seiring berjalannya waktu. Yang kedua, respon gangguan, hilang karena adanya dari pembelajaran sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga, respon menghilang karena adanya kehukuman. Yang keempat, kepunahan, yaitu kecenderungan dari respon yang sebelumnya telah dipelajari secara bertahap mulai dari melemah setelah tidak adanya penguatan. Organisme manusia seleksi alam, yaitu perilaku seseorang yang bersifat menguatkan cenderung akan diulangi dan yang tidak menguatkan cenderung akan dibuang. Evolusi budaya. Manusia tidak membuat keputusan yang kooperatif untuk melakukan apa yang terbaik untuk masyarakatnya, namun masyarakat yang anggotanya bertindak secara kooperatif cenderung bertahan hidup. Kondisi internal. Walaupun Skinner menolak penjelasan dari perilaku yang ditemukan dalam konstruksi hipotesis yang bersifat tidak dapat diobservasi, Skinner tidak menyangkal adanya kondisi-kondisi internal yang dapat dipelajari seperti perilaku lainnya, namun observasi mereka terbatas. Perilaku kompleks. Skinner tidak menyangkal adanya proses mental tingkat tinggi. Ia juga tidak melupakan usaha-usaha kompleks manusia seperti kreativitas, perilaku yang tidak disadari, mimpi, dan perilaku sosial. Kontrol dari perilaku manusia. Perilaku seseorang dikontrol oleh faktor-faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat digagalkan oleh masyarakat, orang lain, atau diri sendiri, tentang lingkungan dan bukan kemauan bebas yang bertanggung jawab atas suatu perilaku seperti kontrol sosial dan kontrol diri. Kepribadian tidak sehat. Pertama, strategi perlawanan. Saat kontrol sosial terasa berlebihan, ada 3 strategi dasar untuk melawan hal-hal tersebut, yaitu dengan menghindar, memberontak, atau menggunakan resistensi pasif. Kedua, perilaku yang tidak pantas merupakan hasil dari teknik melawan kontrol sosial yang merugikan diri sendiri atau dari usaha yang gagal dalam melakukan kontrol diri, terutama salah satu dari kegagalan ini diiringi oleh emosi yang kuat. Aplikasi teori analisis perilaku. Contoh penerapan operan conditioning pada pembelajaran PAI adalah ketika menjalankan praktik salat berjamaah. Peserta didik yang mengikuti praktik salat berjamaah dengan tertib dan antusias akan diberikan penghargaan sebuah pujian. Kemudian peserta didik yang mampu mengikuti bacaan doa dengan saksama akan mendapatkan hadiah dari guru. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, kemudian pemberian reward dapat ditingkatkan bagi peserta didik yang berani menjadi imam salat berjamaah. Maka dengan penerapan pemberian reward tersebut akan menghasilkan respons yang positif bagi peserta didik, serta cenderung akan mengulanginya karena perasaan senang mendapatkan penghargaan. Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan salat berjamaah dengan tertib dan tenang kemudian hanya dibiarkan atau ditegur dengan teguran yang ringan, akan meningkatkan responnya dengan menjalani praktik salat dengan tertib dan menjadi lebih antusias dan semangat. Peningkatan respon tersebut terjadi karena adanya konsekuensi yang tidak menyenangkan karena hanya dibiarkan, ditegur, dan tidak mendapat hadiah seperti teman-teman lain yang mengerjakan praktik salat berjamaah dengan tekun.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.